Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi hari ini sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari pembacaan Alkitab kita hari ini di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua. Kitab Maleakhi berbicara tentang sikap daripada pemimpin bangsa Israel dan juga secara umum keseluruhan adalah sikap bangsa Israel itu sendiri. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, "Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan." Dalam kitab Nabi Maleakhi menegur para imam yang memiliki sikap tidak hormat kepada Tuhan. Para imam dalam konteks kitab Maleakhi adalah para pemimpin bangsa Israel. Secara spiritual, secara keagamaan, mereka yang memimpin, tetapi mereka tidak menghormati Tuhan. Tetapi dalam konteks perjanjian baru, siapakah imam? Dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah." Jadi siapakah imam dalam konteks perjanjian baru adalah kita semua orang percaya yang dipercayakan pelayanan keimaman karena Kristus Yesus. Kita boleh melayani Tuhan yang bukan keturunan suku Lewi. Dan sikap dari seorang imam atau para imam yang ditegur karena sudah tidak lagi menghormati Tuhan. Dan dua ayat yang terakhir dari pasal 2 ayat 17, ayat 17 dikatakan demikian, "Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian, demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum?" Para imam yang sudah tidak lagi menghormati Tuhan, sudah tidak lagi bisa membedakan yang baik dan yang benar. Pelayanannya, ibadahnya hanya dipenuhi oleh keinginan, kebutuhan, di mana apa yang mereka lakukan itu menyenangkan, itu menguntungkan, itu bermanfaat, tanpa memperdulikan apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Satu hal lagi yang ditegur oleh Tuhan adalah kawin campur dari bangsa Yehuda. Kawin campur bukan perkawinan secara jasmani yang sekarang ini ditegur oleh Tuhan, tetapi bagaimana tidak setia, sikap tidak setia kepada Tuhan yang dilakukan oleh orang percaya di dalam mereka menyembah Tuhan. Mereka lebih menyembah kepada kebutuhan, keinginannya, dan apa yang menyenangkan bagi dirinya. Mari kita berhati-hati di dalam kehidupan kita sebagai para imam Tuhan untuk tetap menghormati Dia. Selamat pagi, Tuhan memberkati.